Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Kali ini kita masih ada di Kedemet OO dan melanjutkan video sebelumnya yaitu pembahasan matematika IPA SIMAK tahun 2019. Buat kalian yang belum menyimak video pembahasan matematika IPA nomor 1 sampai nomor 5, karena yang video ini itu membahas nomor 6 sampai nomor 10, bisa langsung ke link yang ada di atas tentu setelah kalian selesai menyimak ini, atau kalau memang pengen lompat-lompat, bebas. Karena kakak udah menuliskan materi atau muatan materi tiap nomornya di deskripsi ya, sehingga kamu bebas belajarnya dari mana saja. Oke, kita langsung saja untuk membahas nomor 6. Nah, kebetulan nomor 6 ini materinya terkait dengan deret, dengan barisan dan deret. Khususnya ini, deret geometri ya. Oke, nah, diberikan deret geometri dengan nilai, ini deret geometri 1 min dalam kurung A plus 3 ditambah A plus 3 dalam kurung kuadrat, min A plus 3 dalam kurung pangkat 3 tambah titik-titik sama dengan 2A plus 9. Oh, ini berarti kalau seperti ini berarti dia deret tak hingga ya. Nah, deret tak hingga ya. Ini berarti kita bisa kasih notes bahwa ini deret tak hingga. Oke. Kemudian dengan nilai A di antara min 4 sampai min 2. Kemudian jika A, min 7, dan B membentuk barisan geometri baru, maka nilai ini. Nah, oke. Diketahui kan ini ya. Mendingan kakak tulis ulang lagi. Ini 1 min A tambah 3 gitu kan. Tambah A plus 3 pangkat 2 minus A tambah 3 pangkat 3 tambah titik-titik sama dengan 2A tambah 9. Nah, kita tahu bahwa ini adalah deret tak hingga. Sedangkan rumus untuk deret tak hingga ini adalah deret tak hingga dari geometri ya. Nah, sedangkan kita tahu jumlah tak hingga pada deret geometri itu rumusnya A per 1 min R. Nah, dari sini kita bisa langsung substitusi atau masukkan ya. Sehingga kita tahu bahwa nilai A-nya ini 1 gitu kan. Sedangkan R-nya itu adalah A plus 3 tapi minus. Nah, sehingga di sini 1 kita bisa langsung ganti. Rumusnya yang ini. Rumusnya yang A per 1 min R. Berarti A-nya 1 per 1. Ini rasionya ya. Rasio itu U2 bagi U1 dan seterusnya. Di sini berarti 1 minus dalam kurung A plus 3 tutup kurung. Sama dengan 2A plus 9. Oh, ini kan minus ya. R-nya, ini harus ditulis. R-nya adalah minus buka kurung A plus 3. Dan A-nya sama dengan 1. Oh, berarti ini karena rumusnya A. Nah, di sini kalau buru-buru ya seperti ini ya. Tadi rumus S tak hingga, jumlah tak hingganya itu kan A1 min R gitu kan. Nah, berarti 1 min gitu ya. Rasionya minus gitu, berarti min ketemu min, ini seharusnya tandanya plus. Gitu. Oke. Berarti 1 per gitu. A tambah 4 sama dengan 2A tambah 9. Sehingga 1 sama dengan 2A tambah 9 dikali A plus 4. Nah, kita kali silang. Kali ini kali. Ini berarti 2A kuadrat, 8A, 9A tambah 17A tambah 36. Di sini masih ada angka 1, 0 gitu ya. Sehingga 2A kuadrat plus 17A plus 35. Nah, kita faktorkan. 2A dikali 70 dikali 35 berarti di sini plus berarti ini plus ya. Plus
di sini 7, di sini 5. Sehingga nilai A-nya adalah 2A tambah 7 sama dengan 0, maka A sama dengan minus 7/2, sedangkan yang ini A sama dengan minus 5 ya. A plus 5 sama dengan 0, maka ini kakak akan step by step saja. Faktor yang kedua pembuat nolnya berarti A plus 5 sama dengan 0, sehingga A sama dengan minus 5. Nah, dari sini tentu kita bisa menentukan deret yang ini ya. Nah, nih. Oke, di sini kita mendapatkan atau memperoleh dua nilai A. Yang pertama nilai A-nya minus 7/2, kemudian yang kedua A-nya adalah min 5. Nah, kita coba cek di soal. Di soal itu ada syarat bahwa A di antara min 4 sampai min 2, sehingga yang ini tidak memenuhi ya. Oke, nah maka nilai A adalah min 7/2. Nah, sehingga deret geometrinya ini A minus 7, ini B gitu ya. Sehingga kita peroleh nilai A-nya ini min 7/2, di sini minus 7, berarti B-nya rasionya terlihat 2 ya, berarti B-nya adalah minus 14. Gitu ya, yang ditanyakan adalah 2A plus B. 2A plus B gitu. Jadi ini 2 kali min 7/2 gitu ditambah B min 14. Berarti ini coret-coret minus 7 minus 14 sama dengan minus 21. Jawabannya adalah E. Nah, dari sini mudah-mudahan cukup jelas dan terutama untuk memfaktorkan yang koefisien A-nya tidak sama dengan 1. Buat kalian yang masih kesulitan untuk memfaktorkan di mana koefisien A-nya, ini koefisien A ya, ini tidak sama dengan 1, kalian bisa simak video khusus untuk memfaktorkan, gitu ya. 7. Nah, ini tentang trigonometri. Kita diminta jumlah semua nilai X yang memenuhi gitu ya. Oke, jumlah semua nilai X yang memenuhi dengan syarat X di antara minus 90 sampai 180. Oke, kita coba. Berarti lebih mudah kalau kita tulis ulang saja. Ini 6 cos X gitu. Minus 2 cos X kali sin 2X minus 4 cos kuadrat X plus 3 sin 2X minus 2 sin X min 2 sama dengan 0. Wah, cukup panjang ya. Oke. Nah, ini mana yang bisa kita urai ya? Coba kita lihat. Ini kita bisa menguraikan ini dan menguraikan ini. Gitu. Oke. Kita coba uraikan. Masih ingat kalian identitas untuk sin 2X ya? Yaitu 2 sin X kali cos X. Nah, sehingga persamaan ini bisa kita tulis 6 cos X gitu minus, nah ini 2 cos X kali 2 sin X cos X ya, berarti 2 kali 2 gitu kan, 4 cos kuadrat X kali sin X gitu. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, ini kakak tulis di bawahnya ini sin 2X diuraikan menjadi 2 sin X cos X, sehingga kalau dikali 2 cos X kan menjadi 4 cos kuadrat X sin X. Oke. Kemudian minus 4 cos kuadrat X
tambah, nah ini sama ya, sin 2x, ini identitasnya kan 2 sin x kali cos x kan, kemudian dikali 3, berarti menjadi 6 kali sin x cos x minus 2 sin x min 2 sama dengan 0. Oke. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ada yang berulang nggak ya, yang bisa kita faktorkan ya. Kalau di matematika selama ini muncul berulang-ulang, kita bisa memfaktorkan. Nah, ini 4 cos x, di sini samaan sama ini ya, berarti ini bisa kita faktorkan. Kemudian, oh yang ini, 6 cos x sama ini ya, 6 cos x, berarti ini bisa kita faktorkan. Oke, satu-satu sehingga sama dengan yang 4 cos x ini kita faktorkan dulu. Berarti minus 4 cos kuadrat x ya. Ini sin x plus 1 gitu. Gitu ya. Ini kan 1 ya. Nah, ini min 4 cos x. Min ketemu plus berarti di sini minus. Benar. Nah, sekarang 6 cos x. Ini 6 cos x ditambah 6 cos x buka kurung, berarti ini 1 ditambah yang ini sin x. Gitu ya. Kemudian minus 2 sin x min 2 sama dengan 0. Oke. Nah, yang ini ini coba adik-adik lihat, ini min 2 sin x min 2. Kira-kira bisa kita faktorkan juga ya. Ini kan min 2, oke. Kita hapus saja. Nah, ini bisa kita tulis minus 2 gitu kan. Minus 2 sin x plus 1 gitu kan. Min 2 kali plus 1 kan min 2 gitu ya, Dek ya. Ngerti? Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Wah, ada bentuk yang sama, yaitu sin x plus 1. Sin x plus 1. Sin x plus 1, sehingga kita bisa faktorkan dengan sin x plus 1, buka kurung, ini min 4 cos kuadrat x plus 6 cos x min 2 sama dengan 0. Gitu. Yang ini tentu bisa kita faktorkan. Kenapa? Karena ini cos kuadrat x, sedangkan di sini cos ya. Misalkan di sini kita anggap P sama dengan cos x gitu. Berarti ini menjadi sin x tambah 1, ini min 4p kuadrat plus 6p min 2 sama dengan 0. Nah, buat kalian yang sudah sering latihan, tentu tidak kesulitan untuk memfaktorkan ini tanpa harus mengubah atau memisalkan cos x dengan variabel tertentu. Gitu ya. Nah, karena ini step by step, maka kakak akan tetap tulis P-nya. Nah, di sini kan koefisien untuk P kuadrat kan minus ya. Kalau kita memfaktorkan nggak enak. Nah, kalian boleh itu mengalihkan dengan negatif. Sehingga kalau kedua ruas kita kali dengan negatif, ini kan tetap 0. Sehingga ini menjadi sin x tambah 1, di sini 4p kuadrat min 4p kuadrat min 6p plus 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini kita bisa bagi sederhanakan dengan bagi 2 itu. Plus 1. Kemudian ini 2p kuadrat min 3p plus 1 sama dengan 0.
Sehingga ini kita bisa faktorkan X tambah 1, 2P min 1, P min 1 sama dengan 0. Nah, jangan lupa ya, tadi P-nya itu adalah cos X, sehingga kita kembalikan ke awal saja. Maka faktornya menjadi sin X plus 1. Di sini 2 cos X min 1, kemudian cos X min 1. Oke, sama dengan 0. Nah, kita memiliki 3 faktor sekarang. Faktor yang pertama sin X plus 1, 2 cos X min 1, cos X min 1. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan. Yang pertama, sin X sama dengan 1. Oh, salah. Sin X plus 1 sama dengan 0, sehingga sin X sama dengan minus 1. Maka X sama dengan, gitu kan ya. X sama dengan, ya, X-nya adalah 270 derajat. Namun, di sini, nah ini ya, lihat nih batasnya nilai X. Nilai X-nya adalah antara min 90 ditambah, min 90 sampai 180. Sehingga kita tahu bahwa sin 90 itu kan 1. Maka sin min 90 itu sama dengan min 1. Sehingga nilai X yang memenuhi ini adalah min pi per 2. Ini relasinya kakak catat di sini ya. Jadi kalau ada sin min alfa, ini sama dengan min sin alfa. Sehingga kalau ada sin min 90, nilainya pasti sama dengan min sin 90. Berarti sama dengan min 1 gitu. Kemudian yang kedua, yaitu 2 cos X min 1 sama dengan 0. Maka 2 cos X sama dengan 1, sehingga cos X sama dengan setengah. Nah, karena cos X sama dengan setengah, maka nilai X yang mungkin tentu kita tahu yaitu 60 derajat ya. 60 derajat kan, 60 derajat. Tapi juga minus 60 derajat gitu kan ya. Karena cos min 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini catatannya di mana ini ya? Di sini ya, di sini pakai yang hijau ini. Nah, ini relasi untuk cos. Kalau ada cos min alfa, ini nilainya sama dengan cos alfa. Sehingga kalau ada cos min 60, pasti nilainya sama dengan cos 60. Nah, sama dengan setengah ya. Berarti cos X sama dengan setengah, ini nilai X-nya bisa 60 derajat atau bisa min 60 derajat. Kemudian yang ketiga, yaitu cos X sama dengan 1. Maka X-nya adalah 0 derajat. Nah, berarti, ini kalau 60 derajat itu pi per 3 ya, pi per 3. Nah, ini satuannya dalam radian ya, jangan lupa. Ini berarti pi per 3, yang ini min pi per 3 gitu. Nah, sekarang nilai X yang memenuhi itu ada 1, kemudian 2, 3, sama 4, iya kan? Nah, kita jumlah keempat-empatnya ini. Jadi, minus pi per 2 ditambah pi per 3 ditambah minus pi per 3 tambah 0 sama dengan, ini kan 0 ya, minus pi per 2. Jawabannya adalah A. Trigonometri memang materi mengasihkan. Kalau kalian masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Kita lanjut ke nomor 8. Wah,
tentang limit nih ya. Nyam limitnya. Oke. Jika limit X menuju 2 sama dengan 3, maka limit X menuju 2 juga, tapi di sini fx min 3, kemudian buka kurung fx kuadrat min 4fx plus 1, tutup kurung x plus 5 gitu ya, per fx kuadrat plus fx min 12, tutup kurung x min 1. Oke, adik-adik kalau kalian sudah sering mengerjakan latihan, maka tentu tidak asing dengan bentuk ini. Nah, ini bentuk kuadrat ya. Sehingga kita bisa faktorkan. Sehingga di sini kakak tidak perlu memisalkan ya, ini bisa langsung. Maka ini kakak akan menyederhanakan menjadi fx min 3 gitu kan. Kemudian yang ini akan difaktorkan menjadi fx. Bisa nggak ini kita faktorkan? Kalau dikali 1 ditambah min 4. Oh, nggak bisa ya, berarti nggak usah kita faktorkan. Berarti tetap saja ya ini f kuadrat x dikurangin 4fx ditambah 1 tutup kurung x plus 5 per gitu kan. Nah, yang bawah tentu bisa kita faktorkan nih. Karena nah, oke. Berarti ini fx min kalau dikali min 12 ditambah 1 ya. Kalau dikali 12 ditambah 1 berarti min 4 gitu kan. Kemudian fx min 3. Nah, ini faktornya. Oke, nggak bingung ya. Dikali x min 1. Nah, selanjutnya ini ada yang sama. Boleh kita coret. Oke. Ingat fx itu sama dengan 3 ya. Nah, ini kan pembuat nolnya ya, yang menyebabkan limit ini menjadi 0. Harus kita hilangkan. Kalau yang membuat masalah nih ya, yang membuat masalah itu yang membuat 0, itu sudah hilang, maka kita bisa langsung substitusikan. Sama dengan, kita substitusikan siapa yang disubstitusikan? Disubstitusikan yang ini nih. Ya, substitusikan karena lim x menuju 2 fx sama dengan 3, maka fx ini kita substitusikan dengan angka 3 dan x-nya ini kita substitusikan angka 2 karena di sini limit x menuju 2. Oke. Nah, sekarang ini berarti 3 kuadrat gitu kan. Minus 4 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 5 per ini kan ya. Berarti 3 dikurang 4 kali 2 dikurang 1. Sama dengan ini 9 dikurang 12 tambah 1 gitu. Ini 7 per memfaktorkannya salah ya. Di sini seharusnya plus. Nah, ini plus, ini berarti plus. Ini 7 kemudian kali 1. Nah, ini boleh dicoret. Sama dengan ini 9 dikurangin 12 itu min 3 tambah 1 hasilnya adalah min 2. Jawabannya adalah B, Pak. 9. Oke, ini tentang integral. Wah, gimana ya? Coba kita baca soalnya pelan-pelan. Integral tentu dari A ke B, dan di sini ada f aksen x, fx dx gitu ya. Sama dengan 10 dan fa sama dengan 2 ditambah fb, maka nilai fb sama dengan. Nah, yang perlu kita cermati ini. Oh iyalah, ini kan diketahui ya. Nah, adik-adik perlu cermat, ini kan ada turunan. Turunannya ya. Masih ingat nggak bentuk umum integral itu apa? Integral U. Gimana ya kakak menjelaskannya ya? Integral, oke, gini. Kita misalkan saja. Misal ya. Misalkan U sama dengan fx. Nah, kan kita butuhnya f aksen x ya. Maka kita turunkan ini. Du terhadap dx
sama dengan F aksen X, gitu kan? Maka kita bisa peroleh DU itu kan F aksen X dx. Nah, perhatikan bentuk ini. Nah, sehingga integral ini, persamaan integral ini bisa kita tulis begini ya, lebih enak. F aksen X, integral Fx kali F aksen X dx. Waduh, belibet nih. Banyakan X-nya. Dari A sampai B gitu kan. Nah, agar lebih mudah dilihat, ini kan DU. Iya kan? Sedangkan ini U. Nah, maka ini bisa kita tulis dengan integral dari A sampai B U DU. Oke, kalau bentuknya seperti ini kan mudah untuk ditegralkan. Sehingga menjadi setengah U kuadrat, batasnya dari A sampai B. Di mana U-nya tadi adalah Fx, maka kita kembalikan. Setengah Fx, batasnya dari A sampai B. Maka, ini sama dengan 10 ya, terakhir sama dengan 10. Nah, sehingga kita punya persamaan ini. Oke, kita tulis di bawah. Setengah Fx dengan batas A sampai B sama dengan 10, maka ini menjadi setengah buka kurung yang besar FB dikurangin FA sama tutup kurung sama dengan ini 10 gitu ya. Oke ya, FB dikurangin FA ini ya, FB dikurangin FA sama dengan 10. Nah, ini kan ada setengah di depan. Lebih mudah kalau setengahnya kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga persamaannya menjadi FB dikurangin FA sama dengan 20. Oke? Di sisi lain kita punya FA sama dengan 2 ditambah FB. Nah, ini kita bisa eliminasi nih. Atau substitusi saja ya. Bebas. Boleh eliminasi, boleh substitusi. Oh my gosh. Salah ya, ini terlalu buru-buru. Oke. Nih, kakak hapus. Kok rasanya jadi mudah sekali gitu ya? Ternyata keliru. Adik-adik tahu kelirunya di mana? Ayo. Kelirunya di mana tahu? Iya, betul. Kurang kuadrat. Nah, yang betul ini adalah ada kuadrat, gitu kan ya? Sehingga diulangi lagi, ini setengah, langsung saja boleh. Ini F kuadrat B dikurangin F kuadrat A, tutup kurung sama dengan 10. Sehingga kita punya persamaan, ini setengahnya ya, kita pindah ruas ke kanan. F kuadrat B dikurangin F kuadrat A sama dengan 20. Nah, ini ada bentuk kuadrat seperti ini ya. Kalau kalian sudah sering latihan, lagi-lagi kalau sudah sering latihan, maka tidak asing dengan bentuk ini. Masih ingat ya, kalau ada A kuadrat min B kuadrat, ini bisa kita faktorkan dengan A plus B kali A min B. Nah, nih, oke? Dengan cara ini kita akan memfaktorkan F kuadrat B min F kuadrat A. Sehingga ini F kuadrat, kan ini kita pengen memfaktorkan ya. Sehingga FB min FA, tutup kurung, kali FB plus FA, tutup kurung, sama dengan 20. Nah, di sisi lain kita punya persamaan ini. Persamaan FA sama dengan 2 ditambah FB. Maka, nah ini kita harus sedikit jeli. Sehingga kalau, kan ini ada FB min FA ya, berarti FA-nya kalau pindah ke sana, kita bisa mendapatkan persamaan bahwa minus 2 sama dengan FB dikurangin FA ya.
Oke? Gitu ya. Wah, berarti ini kita ganti dengan minus 2. Nah, persamaannya di sini. Sehingga ini menjadi minus 2 kali FB ditambah FA gitu sama dengan 20. Maka FB ditambah FA minus 2-nya saya geser ke sana. Ini minus 10. Nah, kita tahu bahwa FA sama dengan 2FB. Maka FB ditambah 2 kali 2 ditambah ya, ditambah FB sama dengan min 10. 2FB, kan FB tambah FB berarti 2FB. 2-nya pindah ke kanan, minus 12. Sehingga FB sama dengan minus 12 dibagi 2, yaitu min 6. Nah, hasilnya adalah min 6. Jawabannya C. Kita lanjut. Nomor 10. Wah, ini materi dimensi 3. Oke. Sebaiknya kita gambar. Oke, ini gambar kubusnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2. Nah, kita tulis panjang rusuknya 2. Ya. Nah, ini pas, kok nggak di tengah-tengah? Ya, kurang lebih di tengah-tengah ya. Nah, biar pas di tengah-tengah banget. Nah, ini tengah-tengah nih. Nah, gitu, ini P, ini R. Nah, kemudian AH ya. AH ini kan AH ya, garis AH ya. AH, nah ini kalian hubungkan AH kan? Bidang AH kan tadi? AH ya. Dikit lagi ya. Nah, ini memotong gitu kan, titik potongnya. Nah, ini M. Gitu kan? Ini titik M kan? Nah, AM, nah ini gampang adik-adik. Ini kan 1. Nah, ini pasti di tengah-tengah ya. Ini berarti 1. Maka AM akar 2. Kok bisa Pitagoras ya? AM sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 2. Ini AM. Sehingga kita sudah tahu panjang AM. Akar 2.
Sekarang kita akan menentukan panjang AN. Nah, untuk panjang AN gitu kan. Ini untuk AN. Ini lihat bidang apa kira-kira? Ayo. Bisa tebak adik-adik? Iya benar, bidang A, B, C, D. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, maka kalian akan menemukan AN sama dengan akar 2 juga, gitu. Sedangkan untuk MN. Nah, kalau MN berarti kita lihat bidang apa ya? Lihat bidang. Ayo MN. Oh iya, betul. PQSR ya. Nah, dengan cara yang sama juga kalian gambar di sini biar lebih jelas gitu. Maka panjang MN ternyata juga akar 2. Sehingga segitiga AMN ini adalah segitiga, bisa tebak, panjang rusuknya sama ya? Iya, betul. Segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki. A, N, M. Dimana ketiga sisinya adalah akar 2, akar 2, akar 2. Nah, paling mudah untuk menentukan luas segitiga yaitu dengan menggunakan sin. Karena sama sisi ya, ini sama sisi ya, bukan sama kaki ya. Akar 2, akar 2, akar 2. Nah, berarti sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, maka semua sudutnya sama ya, yaitu 60 derajat. Nah, 60 derajat. Sehingga untuk menentukan luas AMN menggunakan rumus sin. Setengah kali yang mengapit kan, sisi yang mengapit kali sin 60 derajat. Sama dengan akar 2 kali akar 2 kan 2. Sin 60 seperti setengah akar 3. Nah, ini luas AMN. Sedangkan luas permukaan persegi, banyaknya persegi ada berapa? Kalau dikubus, betul, ada 6. Luas satu persegi berapa? 4. Berarti 24. Nah, sekarang tinggal membuat perbandingannya. Yaitu setengah akar 3 dibanding 24. Sehingga akar 3 dibanding 48. Jawabannya adalah D. Nah, adik-adik nggak bingung ya? Kenapa nggak bingung ya ini ya? Kalau bingung, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Perbandingan itu kan bisa ditulis setengah akar 3 dibagi 24 gitu kan? Nah, ini berarti langsung pindah ke bawah aja. Berarti akar 3 per 24 kali 2. 24 kali 2 itu 48. Oke. Demikianlah pembahasan 5 nomor soal SIMAK Matematika IPA tahun 2019, nomor 6 hingga nomor 10. Mudah-mudahan kalian lebih kuat konsepnya dan jangan lupa banyak-banyak latihan. Untuk nomor 11 sampai nomor 15 di video selanjutnya ya. Good luck buat kalian. Sukses PTN tahun 2021. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like, kemudian klik subscribe, dan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.